di sila keempat ini, kerajaan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itulah Minangkabau dari dulu. Sebelum dikenal kata-kata musyawarah, sebelum dikenal demokrasi, Minangkabau sudah demokrasi dari dulunya. Begitu juga sebagai saya orang yang berKTP DKI, pilihan saya bukanlah Anies. Tapi ketika Anies terpilih, selesai. Itu yang Pancasila. Itu yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh negara kita. Dari kita ini, dari masing-masing kita ini, itu yang negara kita perlukan, yang negara kita butuhkan. Apakah saya kecewa? Anies terpilih? Jelas. Tapi apakah saya menolak? Tidak. Karena itu hasil mufakat. Itu hasil musyawarah. Hasil berkumpulnya semua orang DKI yang telah memutuskan memilih pemimpinnya. Itu yang Pancasila. Mana nurani yang agung? Kecintaan ada di dalamnya. Kecintaan kepada semua. Ketika kita cinta pada semuanya, maka kita bisa membuat dasar-dasar kebaikan buat semuanya. Tapi ketika kita hanya cinta golongan kita hanya cinta pada diri kita, maka kebaikan untuk bersama tidak akan pernah kita dapatkan. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa, saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, saya memang belakangan ini agak sibuk, jadi tidak tahu apa yang heboh. Tapi dalam dunia politik sekarang lagi heboh soal orang Minang dianggap tidak Pancasilais. Jadi orang Minang dianggap tidak Pancasilais. Kalau dalam hal ini, saya akan menjawab seperti ini. Tepuk dada, tanya selera. Jadi seperti itu jawaban saya. Mari kita lihat makna dari Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Pendiri kita sudah sepakat, pendiri negara ini sepakat, karena Indonesia ini terdiri dari berbeda-beda, dari berbagai pulau, dari bermacam adat, agama, suku, maka akhirnya sepakatlah para pendiri kita menjadikan Pancasila dasar negara kita. Diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap bersatu. Sahabat, sekarang saya akan memberitahu nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai ke sila kelima. Agar pembicaraan saya ini berkesesuaian dengan maksud dari Pancasila itu sendiri, saya akan mengutip dari Ketetapan MPR nomor 2 /MPR tahun 1978. Butir-butir pengamalan Pancasila. Sekarang kita bahas satu persatu, terutama kepada diri masing-masing dan juga kepada generasi Minangkabau. Saya adalah generasi Minangkabau, tapi pertanyaan ini, video ini saya buat untuk kita seluruhnya. Walaupun yang heboh sekarang pembicaraan tentang Minangkabau yang dipertanyakan ke Pancasilaannya. Baik sahabat, butir-butir pengamalan Pancasila berdasarkan Ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1978. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini butir-butirnya. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini timbul pertanyaan. Sejauh mana diri kita pribadi percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi maknanya kita harus adil dan beradab. Butiran kedua,
hormat menghormati dan bekerja sama antar pemilu agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Paham ya? Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai, walaupun kita berbeda agama. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, sebagai bangsa, maka kita adalah satu kesatuan. Bagaimana cara merasakan kesatuan ini adalah dengan saling menghormati, saling menghargai. Agama kita masing-masing kita perlakukan untuk memperbaiki diri kita ke dalam. Dan kita juga menghargai pemeluk agama lain pun di seluruh Nusantara ini. Biarkan dia beribadah dengan caranya sendiri, jangan dilarang-larang. Nah, dalam hal ini timbul pertanyaan, sejauh mana diri kita pribadi, saya atau sahabat semua, bahkan generasi Minangkabau pun menghargai itu. Butir kedua dari dari sila yang pertama ini. Butir ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sahabat, itu pertanyaan saya tujukan pada diri saya sendiri dan juga sahabat dan juga generasi Minang. Sejauh mana kita saling menghormati kebebasan menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan itu berlaku untuk seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Irian. Butir keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi, kembali, kita siar agama kita kepada orang yang seagama dengan kita. Lalu, siar yang terpenting itu adalah kita berlaku baik sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing. Sehingga, jika tuntunan itu sesuai dengan agama kita sendiri, maka orang terpesona, orang-orang agama lain terpesona dan takjub melihat, oh, itu agama Islam itu. Oh, itu agama Buddha itu. Oh, itu agama Hindu. Oh, itu agama Kristen itu. Sehingga dengan memperlihatkan perilaku-perilaku baik sesuai dengan agama kita, melihatkan contoh yang baik, suri tauladan, maka orang dari agama lain akan tertarik masuk ke agama kita karena dia lihat, oh, Islam itu indah. Oh, begitu. Oh, agama ini indah. Jadi yang terpenting itu adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tapi ketika kita memang menjadi suri tauladan terhadap sikap-sikap yang diajarkan oleh agama kita, tidak masalah orang akhirnya masuk ke agama kita. Karena dalam beragama itu tidak ada paksaan. Pertanyaan saya adalah sejauh mana saya dan sahabat semua mengamalkan butir-butir keempat butir pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini. Jadi inilah yang saya sebut dengan tepuk dada tanya selera. Sekarang butir-butir yang ada pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Tiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini sesuai juga dengan ajaran agama kita sendiri. Dengan ajaran agama saya, Islam. Puncak dari agama itu adalah kemanusiaan. Ketika memahami itu, maka kita akan menyayangi seluruh manusia sebagai saudara sesama manusia. Kita menyayangi seluruh masyarakat Indonesia sebagai sesama masyarakat Indonesia. Kita menyayangi seluruh yang beragama Islam di Indonesia ini sebagai sikap kita saudara sesama beragama Islam. Dan kita saling menyayangi seluruh manusia yang berasal dari daerah yang sama dengan kita, karena kita memiliki rasa persaudaraan satu daerah. Jadi paham ya. Semua harus kita gunakan. Dan kita harus membela yang benar. Di sini disebutkan berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kita harus adil melihat segala sesuatu. Pertanyaannya kepada diri saya dan sahabat semua, juga generasi yang Minang. Generasi Minang. Sejauh mana berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kebenaran keadilan di sini adalah kita lihat harus dari kacamata kita seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Hati-hati. Di sini diperlukan kecerdasan intelektual sahabat semua, sahabat sebangsa dan setanah air.
Oke, sekarang kita masuk kepada butir-butir dari sila ketiga persatuan Indonesia. Butir pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nih, ingat, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mana menempatkan kepentingan pribadi di atas golongan? Mana menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan? Yaitu kita berbicara sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Mari kita rekat persatuan. Jangan sampai karena berbeda suku, berbeda daerah, berbeda agama, akhirnya kita pecah. Jangan membangkitkan rasa kesukuan, rasa seagama, rasa seadat. Yang kita harus bangkitkan adalah rasa persatuan karena kita adalah warga negara Republik Indonesia. Di dalam hal ini juga berlaku soal partai politik, segala macam. Juga berlaku ketika kita telah menentukan dalam pilkada, dalam pilpres, telah ditentukan siapa yang menang, maka kita terima itu demi persatuan. Jadi bukan lagi kita berbicara partai politik yang kita dukung, kita berbicara calon yang kita dukung. Ini yang persatuan Indonesia. Pertanyaan saya, sudahkah sahabat dan saya sendiri atau generasi kita semuanya, terutama generasi Minang, mengamalkan ini? Kita lanjut. Butir kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan suku, bukan kepentingan adat, bukan kepentingan persaudaraan. Ketika kita berbicara Nusantara, Indonesia, maka itu adalah kepentingan Indonesia, kepentingan bersama yang kita pentingkan. Butir ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Kita berbeda-beda suku, berbeda agama, kita cintai itu. Butir keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Ini yang penting. Dan semua butirnya penting. Tapi ini yang penting, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Bagaimana bangga itu? Selalulah berusaha untuk menjadi perekat. Selalulah berusaha untuk menjadi penyatu. Selalulah berusaha bersemangat untuk membangun bangsa ini. Membangun negara ini. Selalu bersemangat untuk menyatukan. Musuh nyata negara kita itu adalah pemecah belah, tukang fitnah, berita dusta, hoak, pembodohan. Ini timbul pertanyaannya, sejauh mana diri saya dan sahabat sendiri atau generasi manapun, terutama Minang, mengamalkan ini. Ini yang disebut tepuk dada tanya selera. Kita lanjut. Pada butir kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, kita majukan pergaulan kita dan persatuan serta kesatuan bangsa ini dengan berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Pancasila itu sudah deal dasar dari negara kita. Tidak ada lagi yang lain. Karena negara kita ini negara besar, terdiri dari banyak pulau, dari banyak suku. Ketika kita masih ego dengan kepentingan atau menganggap kita yang paling benar, suku kita menganggap paling benar, agama kita menganggap kita paling benar, maka persatuan akan goyah. Nah, ini penting. Ini penting ya. Lanjut. Butir-butir pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang menarik ini nih. Sebelum demokrasi secara modern dirumuskan, Minangkabau adalah demokrasi terdahulu. Jadi dia lebih terdahulu dari demokrasi modern. Makanya demokrasi tradisional itu berasal dari Minangkabau. Mana contohnya? Sesuai dengan motonya, bule ayah jok pembuluh, bule kato jok mupakat. Jadi bulatnya air karena pembuluh bambu itu dia pengganti gelas. Ini kan bulat ini. Jadi air jadi bulat. Dan bulat kata karena mufakat. Itulah yang disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
dan kita percayakan kepada perwakilan-perwakilan kita. Mari kita lihat butir-butirnya. Butir satu, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Butir kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ingat, kepentingan bersama. Mana bersama itu Indonesia? Mana bersama itu kepentingan untuk beragama Islam, untuk Kristen, untuk Hindu, untuk Buddha, untuk suku apa, semuanya. Oke? Butir keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Nah ini. Yang kita lihat sekarang ini, kemarin ini sampai sekarang malah. Berbeda pilihan presiden, gontok-gontokan, saling menghina, saling mencaci, saling memaki. Pertanyaan, sudahkah Anda Pancasilais dengan satu ini saja banyak yang kena? Bukan saja orang Minang. Hampir semuanya. Bukan saja orang Minang, bahkan pelaku-pelaku politik di Indonesia ini. Bahkan partai-partai politik di Indonesia ini. Bahkan orang-orang yang mengaku ahli dalam berpolitik. Jadi kembali pertanyaan pada diri masing-masing. Sudah sejauh manakah mengamalkan itu semua? Kita lanjutkan. Butir kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Oke? Dengan itikat baik. Begitu kita seharusnya. Berlaku seperti ibu kepada anaknya, sebagai nabi kepada umatnya, jangan tengadah, lembut dalam bertutur sapa. Jadi dengan itikat baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Ketika kita telah bermusyawarah dan mendapat kesepakatan, seperti halnya pemilihan presiden kemarin, sudah terpilih Jokowi dan dialah presiden kita. Siapa yang masih belum menerima itu, maka dia bukanlah Pancasila. Dia bukan seorang Pancasilais. Baik dia dari suku Aceh sampai ke Irian. Baik dia orang agama Islam maupun agama lain. Ini yang perlu dipertanyakan. Ya. Begitu juga sebagai saya orang yang berKTP DKI, pilihan saya bukanlah Anies. Tapi ketika Anies terpilih, selesai. Itu yang Pancasila. Itu yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh negara kita. Dari kita ini, dari masing-masing kita ini, itu yang negara kita perlukan, yang negara kita butuhkan. Apakah saya kecewa? Anies terpilih? Jelas. Tapi apakah saya menolak? Tidak. Karena itu hasil mufakat. Itu hasil musyawarah. Hasil berkumpulnya semua orang DKI yang telah memutuskan memilih pemimpinnya. Itu yang Pancasila. Jadi paham? Ketika ada yang mengatakan kita tidak Pancasila, lalu kita marah pula. Sebenarnya marah itu tidak penting. Yang perlu kita pertanyakan ke dalam hati sanubari kita adalah, telahkah kita mengamalkan butir-butir dari Pancasila itu? Paham ya? Kita lanjutkan. Butir ke-6, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, akal sehat, intelektual, ingat, ada diskusi yang menyampaikan, ada yang paling indah dari aras, ada yang paling megah dari aras, ada yang paling mahal dari aras. Apa itu ya Allah, kata Jibril? Intelektual. Makanya pakai intelektual itu. Agar kita tidak mudah terbodoh-bodohi, dibodoh-bodohi orang lain. Agar kita tidak mudah mendengar informasi apapun langsung terima. Agar kita tidak mudah terpapar berita hoax. Nah ini penting. Di situ disebutkan musyawarah lakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Mana hati nurani yang luhur itu? Yang tinggi, luhur tinggi, nurani yang tinggi, yang luhur, yang agung. Mana nurani yang agung? Kecintaan ada di dalamnya. Kecintaan kepada semua. Ketika kita cinta pada semuanya, maka kita bisa membuat dasar-dasar kebaikan buat semuanya. Tapi ketika kita hanya cinta golongan kita hanya cinta pada diri kita, maka kebaikan untuk bersama tidak akan pernah kita dapatkan. Kita lanjutkan. Ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Itu. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Itu yang paling tinggi ya. Tidak semudahnya kita membunuh orang. Tidak semudahnya kita ini. Oke? Sudah. Di sila keempat ini, kerajaan yang dipimpin oleh hikmah,
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itulah Minangkabau dari dulu. Sebelum dikenal kata-kata musyawarah, sebelum dikenal demokrasi, Minangkabau sudah demokrasi dari dulunya. Mari kita generasi Minang maju tetap seperti pendahulu kita yang akhirnya bisa mendirikan kerajaan di mana dahulu, bisa mencerdaskan masyarakat di mana-mana. Kita lanjut. Butir-butir dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Oke, paham bukan? Kedua, bersikap adil. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa hak kita sebagai warga negara dan apa kewajiban kita sebagai warga negara? Ya, itu harus sejalan. Tidak hanya hak kita saja yang kita ingin, kewajiban juga. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak bersifat boros. 8. Tidak bergaya hidup mewah. 9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 10. Suka bekerja keras. 11. Menghargai hasil karya orang lain. 12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke sahabat, saya tidak menjawab sebagaimana yang heboh di media sosial sampai TV One pun buat. Walau begitu tak suka aku dengan acara TV One yang soal apa itu. Tidak ada pernah hasil jalan keluar di acaranya itu, yang acara yang dibawakan oleh Bang Karni itu. Tapi yang jelas, itulah Pancasila. Tepuk dada, tanya selera. Sudahkah sahabat-sahabat semua mengamalkan butir-butir dari 5 sila Pancasila ini? Dari kelima sila Pancasila ini yang telah saya sebutkan tadi. Ketika belum melakukannya, maka ketika sahabat dikatakan tidak Pancasilais, jangan tersinggung. Ketika belum mengamalkan, jangan tersinggung. Tanya diri, tanya hati. Wah, saya belum Pancasila. Saya harus mencintai Indonesia. Cara mencintai Indonesia adalah saya mengamalkan butir-butir yang ada di Pancasila ini. Demikian sahabat, video saya kali ini, saya mencintai Indonesia. Saya berharap juga sahabat seperti itu. Dan sepertinya sudah mau azan maghrib. Saya tutup video ini. Terima kasih banyak. Sukses bagi sahabat dan kita semua. Sukses bagi negara kita dan selalu bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.